Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Demikian nas pembimbing kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari saudara-saudara kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Begitu seringnya kami mengabaikan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lebih sering mendengarkan diri kami, menurut pikiran kami, menurut apa yang kami tahu. Kami akibatnya seringkali terjebak oleh kebodohan kami tersesat, dan akhirnya kami keluar dari jalan-jalan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kami untuk melihat mana kebenaran yang sejati dan bagaimana kami harus hidup di dalamnya. Bahwa kebenaran sejati yaitu firman Tuhan akan menuntun kami kepada kehidupan yang penuh arti. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian berita anugerah, syukur kepada Allah. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siapa
hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. Ya Allah, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini sungguh menolong kami untuk hidup dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau lawat hati kami diterangi dan disegarkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 8. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom untuk semua saudara jemaat-jemaat yang beribadah dari rumah, dan untuk semua saudara juga yang ikut menyaksikan ibadah taping pada hari ini. Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saudara, konon 10 perintah Tuhan itu sebenarnya bukan untuk orang Israel, melainkan untuk bangsa lain, tetapi justru bangsa lain yang ditawari menolak. Alkisah beginilah dia. Ketika yang pertama malaikat mencoba ke Italia. "Hei kamu orang Italia, mau perintah Tuhan enggak?" Orang Italia bertanya, "Apa isinya?" Malaikat bilang, "Jangan membunuh." Orang Italia bilang, "Oh sorry, kami ini mafia. Membunuh adalah kegiatan kami." Lalu malaikat itu terbang ke Rusia karena di Italia ditolak. "Hei kamu orang Rusia, mau perintah Tuhan tidak? Apa isinya?" "Sembahlah Tuhanmu."
Orang Rusia bilang, sorry, kami ini ateis, nggak percaya sama Tuhan. Lalu mereka kemudian pergi terbang ke Tiongkok. Malaikat berkata, hei kamu orang Tionghoa, mau perintah Tuhan atau tidak? Orang Tiongkok bilang, apa isinya? Jangan berdusta. Orang Tionghoa bilang, sorry, kami ini pedagang, jadi kami harus menipu. Lalu malaikat tersebut frustasi, akhirnya dia terbang ke orang Israel yang terkenal dengan kebandelan dan kekikirannya. Siapa tahu mereka mau, gumam malaikat tersebut. Hei kamu Israel, mau perintah Tuhan atau tidak? Bayar gak? Enggak, ini gratis. Kata orang Israel, oke, kami minta 10. Saudara yang terkasih, itu hanya joke saja. Saudara, bacaan kita tadi adalah tentang Deborah dan Barak. Deborah adalah seorang dari 3 nabiah yang dikenal dalam PL, yaitu Miriam di Keluaran 15:20 dan Hulda di dalam 2 Raja-Raja 22. Dalam PB dikenal juga Hana dan 4 anak darah Filipus. Nah, Deborah ini adalah hakim yang memerintah atas Israel, saudara. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Beberapa pendapat mengatakan karena pada zaman itu ketika orang berperkara, mereka tidak bisa datang ke rumah Deborah karena ia adalah seorang perempuan. Makanya ia memilih menjalankan tugas kehakimannya di tempat yang terbuka, saudara. Hal bahwa Deborah adalah seorang perempuan, sebaiknya kita bisa lihat bahwa kuasa Allah untuk memakai siapa saja itu bisa dilakukan terhadap siapa saja. Nah, saudara-saudara, perhatikan, kalau kita perhatikan di dalam ayat 6, Tuhan menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudara, kata bukankah di awal ayat 6 tadi, ini menandakan bahwa ternyata Tuhan sudah pernah berbicara, sudah pernah bersabda sebelumnya kepada Barak dengan perintah yang sama seperti yang didapatkan Deborah. Kemudian Deborah mengingatkan Barak supaya dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sebelumnya kepada Barak. Suatu perintah dengan uraian sangat rinci tentang jumlah dan asal suku tentara Israel dan tempatnya. Saudara, suatu cara yang ajaib. Bahkan dikatakan Israel tidak perlu menghampiri musuh. Tuhan akan mengirimkan Sisera, panglima tentara Yabin, beserta keretanya, beserta pasukannya menuju engkau, mendatangi engkau, yaitu Barak. Saudara, dari sini sebenarnya kita bisa dapat pelajari bahwa apa yang Deborah peringatkan kepada Barak, ini adalah sebuah perintah yang Tuhan sudah berikan sebelumnya kepada Barak. Lalu kenapa Barak tidak melaksanakan perintah Tuhan tersebut, saudara? Bisa jadi Barak takut dan ragu melaksanakan perintah Tuhan itu karena mereka kalah dalam hal teknologi perang. Dalam penindasan, Yabin dan Sisera serta tentara kanannya pasti tidak memperbolehkan Israel mengumpulkan senjata, saudara. Di Hakim-Hakim 5 ayat 8 kita bisa lihat, sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Saudara, walaupun mungkin ketakutan dan keraguan Barak beralasan, tetapi di sisi lain sudah jelas bahwa keraguan tersebut memperlihatkan ketidaktaatan Barak sebagai pemimpin kepada Allah. Walaupun Allah sudah menyuruh Barak dan tentara maju, tapi mereka tidak maju. Saudara, namun di atas semua itu, Allah dengan kasih-Nya mendengar doa Israel yang sedang tertindas ini. Tuhan mengutus Deborah untuk menegur dan meyakinkan Barak untuk pergi seperti yang Tuhan perintahkan sebelumnya. Saudara, di ayat 8, atas permintaan Barak supaya Deborah ikut dalam pertempuran tersebut, ada beberapa tafsiran. Salah satu tafsiran mengatakan bahwa permintaan itu untuk justru memperlihatkan keraguan Barak lebih lanjut atas
ketakutan, dan atas pandangannya terhadap posisi Deborah sebagai perempuan. Tetapi dalam konteks kenabian Deborah yang telah disaksikan oleh Barak dengan mengingatkan ia atas perintah Tuhan yang sudah ia dengar sebelumnya, maka permintaan Barak supaya Deborah ikut serta ini dapat diartikan juga di sisi lain sebagai penundukan Barak terhadap Tuhan dengan keyakinan bahwa kehadiran Deborah dalam pertempuran itu adalah kehadiran Allah sendiri. Dukungan Deborah di dalam pertempuran itu adalah dukungan Allah itu sendiri. Saudara, dari kisah Deborah dan Barak ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara, bahwa ketidaktaatan terhadap Allah ini mendatangkan hukuman. 20 tahun penindasan bukanlah hal yang ringan, ditambah harus bertempur kembali dengan orang Kanaan, saudara. Berapa kali dalam kehidupan kita mengalami seperti yang Israel alami. Ketika kita membaca dan merenungkan kitab Hakim-Hakim, Tuhan menghendaki kita setia kepadanya, supaya tidak perlu lagi mengalami apa yang telah Israel alami. Bukankah sejarah perjalanan Israel dalam PL dituliskan Tuhan supaya kita beroleh hikmat? Saudara, dalam sejarah umat Israel, hukuman Allah seringkali diwujudkan melalui kekalahan Israel dari bangsa-bangsa lainnya. Namun hukuman tersebut bukanlah sekedar hukuman pelampiasan kemarahan Allah, tetapi Allah menghukum Israel untuk membuat mereka belajar, membuat mereka mengerti bahwa jika mereka berada di luar Allah, maka sia-sialah kehidupan dan usaha mereka, saudara. Makanya ketika mereka berbalik kepada Tuhan, mereka selalu mengalami keberuntungan karena disertai Tuhan. Saudaraku, berapa sering kita mengalami kekacauan, kebuntuan, kegalauan ketika kita berada di luar Tuhan. Jauh dari Tuhan membuat kita sulit mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Terlebih cara kita merespon keadaan pun pasti umumnya cara-cara yang salah, sehingga membuat kita biasanya jauh lebih terpuruk, sudah jatuh, lebih jatuh lagi karena kita salah merespon. Hebatnya saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita, berkat, hikmat dan bijaksana senantiasa dicurahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bahwa kerjasama adalah hal mutlak dalam menjalankan perintah Tuhan. Perhatikan bahwa ketika Deborah dan Barak bekerja sama serta penyatuan beberapa suku Israel, maka itu menjadi kunci kemenangan mereka di samping taat penuh atas perintah Tuhan, saudara. Saudara membina keluarga misalnya, ini menuntut kerjasama antara suami, istri, dan anak-anak. Kita nggak bisa mengharapkan keluarga kita bakal sukses di depan, baik, harmonis, bisa menjadi contoh bagaimana Allah memberkati kalau kita tidak bekerja sama. Makanya suami harus melakukan perannya, istri harus melakukan perannya. Sebagai orang tua dia harus melakukan perannya bagi anak-anak. Dan sebaliknya sebagai anak-anak, mereka harus melakukan perannya sebagai anak-anak. Supaya semuanya ketika melakukan fungsi dan perannya masing-masing, ada kerjasama. Disitulah keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal dapat dilakukan, terjadi. Saudara, untuk menjadi berdampak dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat Kristus Yesus, kita, gereja Tuhan, tidak bisa bekerja sendiri. Karena gereja bukan hanya pendeta atau milik majelis saja, saudara. Setiap orang Kristen bukankah adalah gereja Tuhan? Nah, kita harus saling bergandengan tangan, melayani bersama, berjuang bersama, saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Lewat talenta kita, kemampuan, karunia, dan berkat-berkat yang berbeda-beda, mari kita saling melayani supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kalau dalam perjalanan ada gesekan, saudara, kita bersinggungan satu sama lain, ya tidak apa-apa. Itu adalah sebuah latihan untuk semakin memurnikan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Beberapa hari sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca status Facebook teman saya. Beliau adalah seorang pendeta. Dia berkata, "Saya heran
Kenapa orang sekarang ini ketika diberi kepercayaan untuk melayani, ketika diminta untuk melayani gereja, mereka menolak dengan berbagai alasan. Entah itu karena mereka merasa tidak layak, entah karena mereka terlalu sibuk dan sebagainya. Dia membuat pendeta ini heran, begitulah ya. Nah saudara, saya percaya dengan siapa kita hidup berdampingan, dimanapun kita berada, dalam komunitas atau lembaga apapun, seperti apapun kita hadir, saya percaya itu merupakan cara Tuhan untuk kita dapat menjadi sahabat bagi sesama kita dalam berbagai perjuangan. Keluarga kita saat ini, gereja kita saat ini, pekerjaan kita saat ini, pertemanan kita saat ini, dan sebagainya. Ini adalah merupakan tempat yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita untuk kita bisa belajar menjadi seorang sahabat, menjadi seorang yang berarti bagi sesama kita di dalam menapaki setiap perjuangan yang ada dalam kehidupan ini. Artinya saudara, kita bisa menjadi sahabat buat orang lain, tetapi juga saya percaya di sekitar kita, Tuhan bisa mengutus seorang sahabat buat kita untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya hidup kita sampai kepada kepenuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diajar untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, dan kami belajar untuk menjadi sahabat bagi orang lain di dalam perjuangan kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan itu yang kami dengar bisa dimateraikan dalam kehidupan kami, dan bahkan kami bisa hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk pergumulan jemaat yang bergumul dalam kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar. Kami juga berdoa untuk adik perempuan dari Bapak Aurisa yang sedang berobat ke Jakarta ini. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan juga Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara, supaya di tengah kelemahan fisik kami tetap terus berpegang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja kehilangan keluarga, yang sedang berduka. Buat keluarga Ibu Soeharti yang mamanya baru saja Engkau panggil, Bapak ayah dari Pendeta Medi, Bapak Joseph, yang juga baru saja Engkau panggil. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berduka, biarlah Engkau menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau pegang tangannya supaya tetap
berjalan di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah kondisi duka yang mereka alami saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat yang bergumul dalam berbagai hal, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah keretakan dalam hubungan, usaha dan sebagainya. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong, menyertai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan setiap mereka yang bergumul dalam berbagai hal. Biar kami tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan bersama kami di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa terus untuk situasi bangsa kami, Indonesia ini, situasi pandemi yang melanda terus mengintimidasi kami. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dan dunia ini dari COVID-19. Biarlah Bapa, kami bisa menjalankan segala kegiatan dengan baik, dengan nyaman. Itu sebabnya kami mohon kiranya Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau pakai para ilmuwan, tim medis, pemerintah, siapapun Tuhan, untuk bisa bekerja sama menghentikan pergerakan virus COVID-19 ini. Bahkan Kau ingatkan juga kami agar senantiasa mengikuti protokoler kesehatan di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu buat gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia ini, secara khusus buat Gemindo, Immanuel dan Sinode Gemindo. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kehadiran gereja Tuhan sungguh-sungguh hadir, dirasakan, kehadirannya dirasakan membawa arti dan dampak bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara, dan kita belajar untuk menjadi sahabat bagi sesama kita, untuk menolong setiap orang mampu menghadapi setiap perjuangan mereka. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.